Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Tanggal 5 Agustus 2003, tepatnya pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, sebuah bom meledak di bagian depan Hotel JW Marriott Jakarta. Tragisnya, hanya berselang 6 tahun kemudian, tepatnya 17 Juli 2009, bom kembali meledak di hotel yang sama. Kali ini, misi pelaku terbilang nekat. Di tengah pengamanan super ketat, bom berhasil diledakkan di dalam lobi hotel. Indonesia menangis karena ulah pelaku teror yang mengatasnamakan jihad dan membunuh orang-orang tidak bersalah. Dua aksi bom bunuh diri di JW Marriott menimbulkan banyak korban jiwa. Selain meninggal, ada juga yang luka dan bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Salah satunya, Adrianto Mahribi, yang menjadi korban ledakan saat meeting bersama para petinggi perusahaan tambang di restoran hotel. Kejadian bom itu sebetulnya kurang-kurang mendekati jam 8 kurang seperempat. Saya biasanya datang tuh kurang lebih jam 8 kurang seperempat. Andai kata saya datang pada waktu yang bersamaan, mungkin saya bersama dengan yang bawa bom ke dalam. Nah, ketika terjadi ledakan, bisa digambarkan Pak, waktu itu bagaimana Pak? Ini yang saya ingat. Saya sedang berbicara dengan tetangga saya, berbicara. Tiba-tiba, kok saya sudah di lantai. Jadi saya tidak mendengar ada ledakan, tidak mendengar ada apa. Saya sudah di atas lantai, gelap gulita. Gelap gulita sama sekali. Saya pikir saya buta gitu ya. Ya ada yang kemudian Allahu Akbar dan sebagainya. Jadi saya tuh sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi. Lambat laun, udara kok menjadi terang dari bawah gitu. Benar saya ngelihat ada sepatu yang saya kenal. Ajudan saya datang masuk. Karena saya mencoba berdiri, saya udah nggak bisa. Kaki saya tuh waktu itu saya juga nggak sadar. Itu luka sakit sekali, jadi jatuh lagi. Nah, saya panggil dia, kemudian dia mencoba mengangkat saya. Angkat, kemudian ya dengan bertatih-tatih karena itu kan penuh reruntuhan dan sebagainya, bangku lah, plafon dan sebagainya. Ya untuk keluar juga agak-agak susah gitu. Nah akhirnya keluar, di luar ada taman kecil. Nah di sana ya ketemu dengan lain-lainnya yang saya baru lihat. Mereka ngeliat saya agak aneh ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya kira saya kena ini. Saya sama sekali nggak sadar muka saya itu hancur. Terbakar seluruhnya. Saya sama sekali nggak sadar waktu itu. Tapi kok mereka ngeliat saya agak aneh kayak gitu. Saya baru sadarnya tuh baru 10 jam kemudian waktu di rumah sakit. Tiba-tiba dokter bilang, Pak rambutnya akan dipotong ya. Di sana saya baru sadar there was something wrong with my face. Luka bakarnya berapa persen saat itu Pak, menurut dokter? Waktu saya masuk, mereka mengira waktu itu saya di atas 50%. Tapi waktu setelah diperiksa lebih lanjut, setelah dioperasi, hanya kalau nggak salah 30% dan sebagainya. Korban lainnya yang saya temui adalah Feby Firmansyah, seorang karyawan di perusahaan gas dan perminyakan yang mengalami luka bakar hingga 45% di tubuhnya. Beruntung, Feby bisa pulih, walau harus meninggalkan luka permanen di kedua tangannya. Ini kalau bisa lihat di tangan saya, terus mungkin di kaki, lutut. Dan jari juga terkena ya? Jari juga terkena ya, dan saya nggak bisa
ini nggak bisa, mau dilurusin kayak gimana ya udah nggak bisa. Jadi memang ini kaku-kaku semuanya dan saya mungkin yang tadi, jadi banyak lah suatu hal yang dulu bisa saya kerjakan, sekarang saya nggak bisa kerjakan lagi. Bom itu kan di dalam mobil. Ya. Mobil itu berhenti pas sejajar dengan saya gitu. Nah, kenapa banyak luka bakar? Ternyata di bom itu, di pinggirnya itu ditaruh 9 atau beberapa jerigen bensin. Jadi impactnya itu api. Apinya itu hanya menyembur kayak semburan orang main debus gitu. Nah, sontak saya refleks seperti ini untuk melindungi diri gitu dan sempat berbalik. Makanya kalau dilihat dari luka yang saya alami, yang paling parah itu yang sebelah kiri. Namun saya nggak pingsan, saya sadar. Saya kembali lagi berdiri dan sambil memati-matikan api yang ada di tangan saya. Saya nggak tahu kalau punggung saya itu baju depan sih ini ya utuh, cuman sedikit kayak bolong-bolong kayak sudut rokok gitu lah. Tapi belakang itu udah bolong. Saat terjadinya ledakan bom, kebetulan Feby sedang bersama atasannya yang turut menjadi korban, Tony Sumarno. Tony sempat mengalami koma akibat luka parah yang dialaminya. Pak Tony mungkin bisa gambarkan ketika kemudian tadi terjadi boom, ledakan begitu ya. Bagaimana suasana di dalam? Pekat dan bau sangit. Apa sangit itu bahasa Indonesianya apa ya? Bau menyengat. Bau begitu. menyengat. Nah itu yang saya lihat itu. Dan saya kan setelah itu saya antara sadar dan nggak sadar saya coba bangun itu. Coba lihat kan itu pekat dan buram gitu kan, itu penuh asap kan. Asapnya hitam gitu. Jadi dan bau menyengat itu saya juga coba untuk berjalan untuk coba menuju lobi itu supaya saya bisa keluar. Dan saya sudah nggak lihat siapa, saya cuma lihat aja dari bayangan mata saya di bawah itu ada beberapa yang tergeletak. Saya sudah nggak tahu itu kawan saya atau bukan, saya udah nggak tahu. Jadi saya jalan aja langsung gitu, begitu langsung tujuan saya cuma lobi aja. Dan yang saya paling ingat adalah 3 anak saya di rumah, aduh gitu ya. Dan posisi saya kan sebetulnya saya orang tua tunggal. Jadi itu yang membuat saya bergerak, ayo, saya harus kuat, saya harus jalan, harus menuju rumah sakit gitu. Dan mereka kan waktu itu kan masih sekolah-sekolah, masih ada SD, SMP, ada SMA juga, masih sekolah, saya nggak tahu. Tapi karena mereka lihat di TV, jadi tahu kalau papa kena musibah. Sebagai salah satu korban, Adrianto Mahribi sangat bersyukur bisa selamat dari ledakan bom di JW Marriott. Namun keberuntungannya itu tidak lepas dari keberanian sang koki yang menghadang pelaku saat hendak masuk ke dalam restoran. Yang buat saya, pahlawan yang buat saya masih tetap terkenang, itu adalah chef yang selalu bantu kita breakfast meeting itu. Karena dialah yang sebenarnya menahan orang itu masuk dan tidak lebih jauh. Karena kebetulan saya duduk begini, saya bisa sini, yang di sini yang kena. Yang 3 langsung meninggal, 1 meninggal kemudian. Kalau tidak ditahan, saya rasa meja itu seluruhnya hilang. Meja itu seluruhnya hilang. Nah, kelihatannya memang orang itu masuk, makanya saya bilang untung saya datangnya pagian, kok bareng sama dia kan yang chef ini Evert itu kelihatannya menahan, nanya ada apa gitu, nggak gugup terus ditarik, dadak lah. Dan chef itu menjadi korban, meninggal. Korban dan yang sangat disayangkan kepada saya ketujuh ada istrinya. Sebenarnya hari itu hari libur dia. Karena istrinya akan melahirkan. Nasib sama juga dirasakan Feby saat mendapat pertolongan tak terduga dari seseorang yang tidak dikenalnya. Saya bukan termasuk yang dievakuasi, karena saat saya berjalan itu
wah keadaan itu chaos, artinya itu belum ada apa namanya, damkar belum ada ambulans juga belum ada. Jadi saya benar-benar mencari pertolongan sendiri karena memang keadaan itu panik dan memang chaos ya. Secara spiritual ini yang membuat saya takjub. Tiba-tiba ada di depan saya berhenti mobil, warnanya putih. Saya masih ingat mobil warnanya putih dan berhenti aja, nggak ngomong apa-apa, nggak bilang ayo Pak ditolong, nggak. Hanya saya buka pintu sendiri, saya naik, rekan saya naik juga, dan saya cuma bilang bawa saya ke rumah sakit sambil mau melihat supirnya. Itu ibarat bang lihat matahari sih, seperti apa? Kayak ngelihat lampu itu kan silau. Nah, saya nggak tahu, pokoknya tidak bisa orangnya seperti apa, hanya seperti itu. Pokoknya saya cuma bilang bawa ke rumah sakit. Dan setelah itu mobil itu berjalan sebentar, tiba-tiba berhenti. Gitu. Saya marah, kok berhenti? Kan saya minta dibawa ke rumah sakit. Begitu saya sadar, udah sampai Pak di rumah sakit. Saya nggak tahu ini halusinasi saya ataukah saya tidak sadar, tapi intinya nggak lama saya duduk. Tiba-tiba sampai di rumah sakit dan saya ketika itu dibawa ke rumah sakit Jakarta. Saya berhenti, saya keluar, cuman saya cuma ingat saya belum mengucapkan terima kasih. Ketika saya nengok mobil itu udah nggak ada dan nggak mungkin mobil itu secepat itu bisa pergi karena pintu keluar untuk rumah sakit itu pun udah mobil masuk bawa korban gitu. Penasaran dengan siapa dalang dibalik pemboman Hotel JW Marriott pada tahun 2003 dan 2009 lalu? Saya pun bertemu dengan Umar Patek dan Nasir Abbas. Keduanya adalah mantan teroris yang pernah menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terhubung dengan jaringan Al-Qaeda. Waktu itu bagaimana ketika mengetahui ada pemboman di sana? Reaksi dari Mas Hisyam sendiri? Saya antara sedih dan kecewa dan marah. Kenapa? Kenapa harus terjadi lagi yang seperti ini? Padahal waktu itu ketika bom Bali sudah saya larang dari teman-teman ini. Nah, apakah ini dari teman-teman khususnya bertiga yang sudah dieksekusi mati itu kemudian menyuruh kepada teman-teman yang ada di luar untuk meneruskan dalam tanda kutip perjuangan mereka, saya kurang paham. Tapi itu sudah saya wanti-wanti jangan sampai terjadi lagi setelah itu. Karena bom Bali sudah satu kesalahan besar. Pada tahun 2003 itu yang melakukan adalah orang-orang JI. Seperti Nurdin, Azhari yang punya latar belakang. Dan mereka juga mendapatkan bahan-bahan itu juga yang datangnya dari Sumatera, yang dari Medan, Pekanbaru, itu tempat transitnya banyak. Sehingga para pelaku terlibat dalam pengadaan bahan peledak itu kebanyakan yang datang dari Sumatera. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian diberikan kepada Nurdin, lalu Nurdin M-Top menggunakan. Nah, semua personal-personal yang kemudian terlibat itu diketahui latar belakangnya adalah dari kelompok Jamaah Islamiyah. Ya. Nah, sedangkan ketika waktu tahun 2009 itu beda. Itu Nurdin M-Top kemudian memberdayakan atau mengajak dari NII yang non struktural katanya, yang kemudian terlibat dalam aksi tersebut. Indonesia merdeka! Peristiwa peledakan bom JW Marriott selama 2 kali merupakan rentetan aksi teror yang dilakukan jaringan Nurdin M-Top dan Dr. Azhari. Tragisnya, salah satu motif yang dilakukan para teroris hanya ingin menunjukkan eksistensinya, walau harus membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Sudah jeda lama dari 2003 kemudian dari 2009. Kita tahu bahwa Nurdin kan tidak berhenti setelah 2003. Nurdin dan Azhari kemudian melakukan lagi 2004. Ya, September 2004 di kedutaan Australia yang lama itu, di Rasuna Said. Kemudian 2005 dilakukan lagi kembali ke Bali. Ya, kemudian setelah itu Azhari ditangkap dan tewas di Batu Malak. Ya, kemudian agak jeda lama. Ya, lalu kemudian terjadi lagi pada tahun 2009. Di situ pengejaran terhadap Nurdin tidak pernah berhenti oleh pihak kepolisian.
ya sering saja lolos, ya kayak belut gitu, susah ditangkap. Ya, nah analisa saya bahwa dia ingin membuktikan lagi seperti mana dibuktikan di Bali. Bali dibikin 2 kali. Dia ingin menunjukkan kelemahan aparat keamanan Indonesia dalam menangkap dia dan dia melakukan hal yang sama. Ya, maka Marriott menjadi sasarannya. Biasanya kalau yang seperti itu karena pengamanan yang kurang ketat lagi. Semestinya harus lebih ketat setelah terjadi yang seperti itu. Dan apalagi kebiasaan saya perhatikan di Indonesia ini, ketat ketika awal-awal. Setelah itu longgar. Bukan hanya hotel, kepentingan-kepentingan asing. Toko-toko bahan kimia yang menjual bahan kimia pun seperti itu. Ketat ketika baru saja terjadi ada ledakan. Setelah itu nanti longgar lagi. Sekarang bagaimana kondisinya Pak Mahridi? Masih adakah Alhamdulillah tuh. efek dampak dari sisa bom itu? Jadi besi itu masih banyak di dalam kaki saya sampai sekarang. Serpihannya. Tapi itu kecil-kecil, saking kecilnya itu susah untuk mengeluarkannya. Jadi memang waktu yang dikeluarkan tuh serpihannya itu yang besar-besar. Jadi yang kecil-kecil dibiarkan dan udah 2 kali itu akhirnya keluar sendiri baru di black di. Karena kalau tidak, itu kaki saya mesti di black semuanya. Dan itu akan lebih berat daripada mengeluarkan akibat daripada serpihan-serpihannya. Jadi kalau saya ke airport melewati security akan bunyi itu pasti. Melewati metal detector itu ya. Iron Man. Terus terang saya waktu itu traumanya itu tidak begitu berat, cuma kadang-kadang aja. Saya ingat waktu saya sudah keluar rumah sakit, jadi 1 bulan lebih saya di Singapura rawat jalan. Saya mau nonton DVD pakai hearing aid, pakai earphone. Waktu saya masang, kok saya kira ini akan meledak gitu. Udah akhirnya saya nggak nonton. Ya. Kemudian setelah saya kembali ke Jakarta, kalau saya ngeliat orang bawa backpack, itu saya suka ini ada apa ini? Curiga. Nah, terus terang hanya yang kayak gitu-gitu aja traumanya. Dan saya harus mengakui, saya baru kembali lagi ke Marriott. Karena kemudian ruangan yang kita dibom itu sekarang menjadi restoran Jepang kan. Saya baru kembali ke sana, mau ke sana 6 atau 7 tahun kemudian. Ya karena ingat mereka-mereka yang sudah tidak ada dan sebagainya. Awal 2004 itu saya masih nggak mau lihat TV. Kalau anak saya yang kecil itu tanpa sengaja banting pintu jedor itu saya udah trauma ya. Saya nggak mau keluar rumah, pakai mobil takut, parkir juga takut. Banyak Pak gitu. Banyak hal-hal yang terutama yang psikis ya. Kalau fisik saya mungkin masih bisa tahan ya. Tapi psikis saya itu yang paling lama sembuhnya. Saya fighting ke diri saya sendiri itu, struggle untuk diri saya sendiri itu beberapa bulan. Mungkin saya boleh perkirakan selama 3-4 tahun saya struggling untuk fighting untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Gitu. Jadi untuk supaya udah stop, jangan dendam. Tapi suatu saat saya punya keinginan, suatu saat entah kapan saya doa sama Tuhan supaya saya bisa ketemu sama pelakunya. Tanggal 5 Agustus 2023 menjadi momen istimewa bagi para korban bom dengan mantan pelaku terorisme. Di kawasan Plaza Semanggi, Jakarta, keduanya akhirnya saling bertemu untuk memperingati 20 tahun tragedi bom di Hotel JW Marriott. Inilah suasana peringatan 20 tahun bom Marriott. Kita lihat di sini, baik itu korban, keluarga korban, maupun juga para pelaku yang hadir hari ini. Mereka datang berkumpul dalam suasana yang hangat. Mereka sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi kebencian.
Nah, Mas Hisham kan ini juga berkomunikasi dengan para korban begitu ya, korban bom Marriott begitu. Apa yang kemudian Mas rasakan ketika berinteraksi langsung dengan para korban ini? Ketika saya pertama kali bertemu dengan salah satu korban dari bom Marriott, ya ini Pak Tony Sumarno. Waktu itu saya sedang ada di Makobrimob, di tahanan rutan Makobrimob. Saya artinya prihatin dengan kejadian yang seperti itu dan sempat saya minta tolong dibuka, tolong saya ingin melihat. Ya itulah contoh dari perbuatan yang telah dilakukan dari teman-teman, termasuk yang dulu pernah dilakukan di Bom Bali, akan seperti itu. Artinya mengenai orang-orang yang tidak menjadi target mereka juga. Itu satu kesalahan yang pernah sudah saya sampaikan sebelum bom Bali itu diledakkan. Harapan saya yang pertama, tidak ada lagi bom yang terjadi di Indonesia ataupun aksi teror yang lain. Dan harapan saya yang paling dalam, saya mohon dari semua korban bom, khususnya bom Bali, mau memaafkan kami, mau memaafkan saya. Metro TV